Nah, disinilah perlunya kita memahami yang sudah saya sampaikan, teman-teman. Pahami dulu yang namanya penyakit GERD, anxiety, cara-caranya, dan sebagainya ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Epran Juni Zali Satria di channel YouTube Isat Epran. Sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya saya disclaimer terlebih dahulu bahwasanya saya ini bukan dokter, saya ini bukan psikiater, saya ini bukan orang pintar, saya ini bukan mantri, dan saya ini juga bukan hanya orang yang hanya sekedar berbicara saja. Di sini saya pure, saya sharing tentang pengalaman yang sudah saya rasakan terkenanya asam lambung GERD anxiety atau anxiety yang berujung ke asam lambung GERD ini, teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman juga yang masih bertanya berapa lama saya terkenanya gangguan anxiety GERD asam lambung ini, nah di sini saya sampaikan saya terkenanya anxiety GERD asam lambung ini selama 7 bulan, teman-teman ya. Jadi di bulan ke Juni, karena saya terkenanya di akhir tahun, di bulan Desember 2024, teman-teman ya. Jadi pas di bulan Juni itu saya sudah mengklaim bahwasannya saya sudah sembuh dan saya sudah berani untuk sharing tentang pengalaman saya ke channel YouTube saya ini, teman-teman ya, untuk berbagi ke teman-teman semuanya bahwasannya ya ini bisa sembuh total dan bisa bangkit, karena memang ini pure. Yang dirasakan hanya mental saja dan sensasi saja yang kita rasakan, teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman juga saya harapkan untuk tetap semangat, tetap bangkit, yang bahwasanya tetap dilawan dan praktek, teman-teman ya, untuk menggapai kesembuhannya, teman-teman ya. Oke, di sini saya kembali akan menjawab pertanyaan, komentar dari teman-teman yang sudah komentar di channel YouTube saya. Nah, di sini juga bagi teman-teman yang ingin komentar, silahkan komentar. Saya akan usahakan selalu menjawab komentar kalian di kolom komentar, atau saya akan buatkan langsung video penjelasannya seperti ini, teman-teman ya. Oke, di sini ada pertanyaan dari Anton Satria strip N7J3O. Nah, bagi Anton Satria juga semoga melihat video ini dan semoga menjadi termotivasi dan semangat untuk menggapai kesembuhannya ya. Nah, Anton Satria ini berkomentar, "Bang, saya kalau bawa mobil dada berat mau sendawa keliengan, apalagi tempat keramaian. Panik, cemas, tapi saya bawa enjoy setengah jam dari situ baru rasa panik mulai hilang. Tapi sering muncul sendawa pikiran negatif. Abang dulu seperti itu enggak? Dan Bibi selama 5 bulan ini karena apa yang dimakan, pantang, rokok, berhenti, pedas, kopi, dan lain-lain. Kalau di rumah terasa nyaman, kalaupun sensasi sering datang. Dokter umum sudah ada 10 kali, kalau kontrol ngomongnya ya GERD, nggak ada penyakit lain. Di spesialis penyakit dalam pun ngomongnya gitu. Obat udah jarang diminum, paling minum herbal." Nah, untuk Anton Satria strip N7J3O ini sebenarnya yang disampaikan Anton Satria ini dari keluhannya, dari yang dia rasakan, sebenarnya ini saya balik lagi, teman ya, saya masih rasakan sampai ke detik sekarang, teman-teman. Jadi apalagi terkhusus untuk berpergian, teman ya. Di video-video yang sudah saya upload, kalau memang si Anton Satria ini menonton dan memahaminya sampai selesai, dari video itu pun sebenarnya sudah menjawab dari pertanyaan si Anton Satria ini, teman-teman. Nah, jadi untuk bawa mobil dada berat maupun sendawa keliengan, apalagi cemas, tempat keramaian, panik, cemas, tapi saya bawa enjoy setengah jam dari situ baru rasa panik mulai hilang, tapi sering muncul sendawa pikiran negatif. Jadi teman-teman ya, sudah pernah saya sampaikan, teman-teman ya, sampai ke detik sekarang pun saya juga masih merasakan sensasi dan pikiran yang masih nano-nano ini, teman-teman ya.
Karena ya memang ini yang kita rasakan teman-temannya bagi penderita anxiety GERD asam lambung teman-temannya. Apalagi sudah saya sampaikan juga ada anxiety-nya teman-teman. Jadi pikiran kita itu masih negatif, masih overthinking, pikiran kita masih yang memikirkan sensasi, masih was-was, masih takut, masih cemas teman-temannya. Apalagi kalau kita lagi berkendaraan teman-teman. Jadi video tentang berkendaraan, cemas saat berjalan itu sudah saya share teman-teman, sudah saya sharing, sudah saya upload di channel YouTube saya teman-temannya. Kalau tidak salah sudah ada 2 uploadan video yang sudah saya share teman-temannya. Jadi bisa ditonton di situ, dan di sini saya juga akan berusaha menjelaskannya kembali teman-teman. Jadi untuk bepergian ini teman-teman ya, ini memang sangat kita rasakan teman-teman, apalagi di saat kita berkendaraan itu posisinya lagi macet, lagi ramai, ataupun memang keadaan memang jam waktu kita bahwasannya kita makan ataupun minum tadi terkendala teman-teman ya, terkendala karena kondisi tadi teman-teman, yang macet lah, yang memang kita masih posisi di jalan lah. Jadi yang bisa memahami sikon tersebut ya diri kita sendiri teman-teman. Jadi sudah sering saya sampaikan, apalagi kalau kita lagi di perjalanan itu kita siapkan teman-teman, kita siapkan yang namanya persiapan yang bakalannya teman-teman, bakalannya kita kambuh, bakalan kita nanti cemas dan sebagainya itu teman-teman. Kalau saya teman-teman ya, itu paling rutin, paling saya siapkan itu selalu ini air hangat kuku dan minuman antasida penurun asam lambung teman-teman, antasida ataupun obat-obat yang lain seperti polisilin yang pernah saya sampaikan teman-teman ya. Karena hal itulah yang membuat menurunkan asam lambung kita tadi teman-teman. Karena di saat kita cemas, di saat pikiran kita negatif, overthinking, pikiran kita kemana-mana, pikiran nano-nano tadi teman-teman ya. Jadi hal inilah yang membuat asam lambung itu naik teman-teman, naik lagi, cemas lagi, nusuk-nusuk di hulu hati lagi, reflux lagi kemungkinannya teman-temannya, dada mungkin terasa panas lagi, susah ngambil napas plong lagi, dada terasa berat. Biasanya itu yang dialami bagi penderita yang mengalami kecemasan ini teman-teman. Jadi hal inilah sudah pernah saya sampaikan, di saat kita belum terjadi itu teman-temannya, kita siapkan dulu teman-teman. Di saat kita tidak nyaman, kita minum air hangat kuku teman-teman untuk menurunkan atau menetralisir dari asam lambung tadi teman-teman. Itu yang paling aman teman-teman, paling aman, paling nyaman seperti itu teman-teman ya. Dan juga perlunya kita tetap mengkonsumsi makanan teman-teman. Kalau saya itu juga sering yang namanya membawa bekal atau persiapan, yaitu telur rebus teman-teman, telur rebus, makanan-makanan rebusan seperti kentang, wortel, seperti itu teman-teman. Dan juga itu tadi teman-teman, kalau memang dari 2 cara itu masih belum bisa, ya kita siapkan obat tadi teman-teman, obat tadi antasida ataupun polisilin, pokoknya yang memang menurunkan kadar asam lambung kita teman-teman, supaya tidak terjadinya reflux, kekerongkongan lagi teman-teman. Jadi tidak lagi ngerasakan yang namanya sensasi GERD itu teman-teman ya. Nah jadi kalau ditanya abang masih ngerasain itu enggak, ya masih ngerasain teman-teman. Jadi apalagi di saat kita bermotoran teman-temannya, bermotoran itu kan fokusnya itu jauh lebih ini teman-temannya, jauh lebih intens teman-temannya. Apalagi di saat kita ingin motong mobil, ingin ngebut seperti itu teman. Jadi itu fokus kita itu kan fokus yang memang menguras pikiran kita, fokus kita. Apalagi kan kita ini yang masih mengalami asam lambung anxiety ini, apalagi yang memang masih parah-parah, masih awal-awal tadi teman-temannya, ini perlu dipahami teman, perlu dipahami. Jangan memaksakan pada saat kita normal seperti dulu teman-teman ya. Di saat memang kita kambuh, di saat kita tidak nyaman, ya kita berhenti di jalan, kita minum dulu, kita ngisi makan dulu, ataupun kita istirahat terlebih dahulu, supaya ya jangan memaksakan tubuh kita tadi teman, karena berbahaya teman-teman. Apalagi di saat kita berkendaraan teman-teman ya, jangan sampai membuat di saat kita tidak nyaman kita memaksa. Hal inilah yang akan ngerinya atau takutnya kita akan terulang lagi teman-teman, serangan panik attack, kita yang namanya was-was, ketakutan. Ketika sudah mengalami yang namanya panik attack ataupun
cemas berlebih, anxiety tadi teman-teman ya, ya sudah pasti bakalan drop lagi teman-teman, bakalan drop lagi dan bakalan memperparah keadaan lagi seperti itu teman-teman. Nah, jadi inilah pentingnya yang namanya di saat kita berkendaraan tadi teman-teman, kita persiapkan lagi yang namanya bekal dan persiapan untuk mengatasi tidak terjadinya kambuh ini teman-teman ya. Nah, jadi wajar kalau si Anton Satria ini setengah jam dibawa enjoy ya, karena itu pikiran teman-teman, itu pikiran kita bahwasannya kalau memang ada pikiran negatif, overthinking, ketakutan, cemas ya kita handle teman-teman, kita banyak sekali caranya teman ya. Kita bisa yang namanya mengambil nafas atau atur ritme nafas, ataupun bisa dengan cara mendengarkan zikir, mendengarkan sholawat kalau bagi agama Islam teman-teman ya, atau juga bisa mendengarkan musik, banyak sekali caranya. Tapi kalau memang sudah terjadi kecemasan itu, nah itu memang perlunya kita istirahat dulu teman-teman, karena di jalan posisinya teman-teman ya. Nah, jadi kalau ditanya ya saya sampai sekarang juga masih ngalami itu teman-teman, tapi saya tidak memaksakan apalagi saat berkendaraan teman-teman. Di saat saya memang mata terasa ngeblur, terasa pedih, terasa tidak nyaman di perut, ya istirahat seperti itu teman-teman. Jangan memaksa teman-teman ya, apalagi kita lagi berkendaraan, kita bonceng istri, kita bonceng juga anak. Nah, itu sangat berbahaya teman-teman ya. Jadi yang memahami dan tahu kondisi itu ya kita sendiri teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya, abang dulu seperti itu enggak? Dan BB ini berat badan maksudnya dulu seperti itu enggak? Ya, tadi sudah saya sampaikan teman-teman ya, saya juga seperti itu. Dan BB selama 5 bulan ini karena apa yang dimakan, maksudnya BB-nya turun. Kalau turun ya BB juga turun teman-teman. Nah, memang ya namanya kita kan mantang makan teman-teman, kita mantang makan, kita sebenarnya bukan mantang makan teman-teman ya, lebih tepatnya itu kita mengatur pola makan kita teman-teman, mengatur pola makan kita yang selama ini kita amburadul teman-teman ya. Jadi kita kan wajar teman-teman yang selama ini kita makan yang namanya mungkin tidak teratur, yang namanya kita polanya memang amburadul, makan ultra processed food, makanan-makanan yang memang tidak baik di lambung, dan sekarang kita ubah dengan makan makanan yang memang baik teman-teman, seperti makan rebus-rebusan, seperti makan ini makan-makanan nyaman di dalam perut, di dalam lambung ya. Jadi wajar teman-teman kalau berat badan kita itu turun teman-teman ya. Jadi untuk berat badan juga jangan ditakuti teman-teman ya, jangan ditakuti, apalagi membuat cemas teman-teman ya, karena sampai ke detik sekarang juga saya juga mengalami hal itu teman-teman. Jadi jangan sampai pikiran kita itu membuat kita jadi terpuruk, apalagi mikir yang namanya aduh badan ini kurus, nanti ini penyakit apa, ujung-ujungnya ke M lagi teman-teman. Jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Nah, dan di sini apa karena yang dimakan pantangan, ngerokok, berhenti pedas, kopi dan lain-lain. Kalau di rumah terasa nyaman, kalaupun sensasi sering datang. Dokter umum sudah ada 10 kali, kalau kontrol ngomongnya ya GERD. Gak ada penyakit lain. Di spesialis penyakit dalam pun ngomongnya gitu. Obat udah jarang diminum, paling minum herbal. Nah, jadi kan di sini kan si Anton Satria ini kan sudah periksa teman-temannya, sudah periksa baik itu dari dokter umum sudah sampai 10 kali, dan juga sampai dokter spesialis penyakit dalam, dan juga mereka sudah menjelaskan bahwasannya si Anton Satria ini kan cuma GERD teman-temannya, cuma GERD. Jadi ya kalau memang ketakutan, cemas, berarti si Anton Satria ini juga ada anxiety-nya teman-teman. Jadi sebenarnya si Anton Satria ini sudah bagus teman-teman ya, sudah bagus, sudah menjalani yang namanya pola, sudah menghindari yang namanya yang tidak baik seperti merokok, seperti makanan pedas dan lain-lain. Sebenarnya pola makannya sudah dijalani teman-teman ya. Tapi memang di sini kalau saya menyikapi dari komentar si Anton Satria ini, memang si Anton Satria ini masih pikirannya masih overthinking, masih negative thinking, cemas, anxiety-nya juga mungkin masih tinggi. Jadi untuk Anton Satria alangkah baiknya
pikiran anxiety ataupun pikiran negatif, overthinking, kecemasan, was-was dan ketakutan berlebihnya itu harus dihandle ya. Harus dihandle, harus dipahami bahwasannya ya kalau dokter saja sudah bilang cuma GERD, ya GERD-nya harus dibenerin dulu, dibenerin dulu. Kalau memang tidak nyaman dan juga sudah menjalaninya dan juga masih ada pikiran yang nano-nano, masih ketakutan, panik, ya berarti diiringi, kalau bisa disembuhkan anxiety-nya dulu seperti saya teman-teman. Karena ya saya juga sama halnya, sudah menjalani polanya dulu teman-teman, menjalani pola makan, pola dan lain-lainnya, tapi anxiety-nya masih tinggi. Nah dari situlah ya kita benari juga anxiety-nya. Kalau memang bisa benari anxiety-nya dulu ya lebih bagus teman-teman ya. Karena kalau saya dulu teman-teman ya, jujur teman-teman, meskipun saya tidak mikir negatif, overthinking, tapi di saat sensasi itu datang ya memang panik teman-teman ya. Nah disinilah perlunya kita memahami yang sudah saya sampaikan teman-teman. Pahami dulu yang namanya penyakit GERD, anxiety, cara-caranya dan sebagainya ini teman-teman. Dan perlunya praktek teman-teman, perlunya praktek, lakukan dan yakinkan bahwasannya ya kita tidak kenapa-kenapa teman-teman ya. Sekalipun memang ada, ya sudah teman-teman, kita serahkan semuanya kepada Allah teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Karena ya kita perlu sekali yang namanya ikhtiar tadi teman-teman ya. Nah untuk obat udah jarang diminum, paling minum herbal. Nah ini juga sudah bagus teman-teman ya untuk Anton Satria ini teman-teman ya. Karena ya saya juga sama, pada saat saya selama 7 bulan itu jujur teman-teman ya, apalagi di saat itu di bulan puasa, saya selalu yang namanya mengkonsumsi obat teman-teman ya. Alhamdulillahnya meskipun itu saya tetap puasanya full teman-teman ya. Di saat buka dan sahur itu saya mengkonsumsi 3 obat, saya lupa obat apa saja, yang pastinya obat lambung teman-teman ya. Dan sebelum juga buka ataupun sahur saya selalu minum yang namanya polisilin teman-teman. Nah itulah teman-temannya, itu pada saat itu teman. Tapi setelah saya baca, saya pahami bahwasannya ya jangan sering-sering teman-teman, jangan sering-sering mengkonsumsi tersebut karena ada efek sampingnya juga teman-teman. Nah apalagi di sini kan Anton Satria sudah minum yang namanya herbal. Nah herbal itu bagus teman-teman, herbal itu bagus, tapi pahami juga teman-teman, jangan sampai herbal itu juga membuat atau menimbulkan efek samping yang lain juga teman-teman ya. Jadi pahami juga teman-teman, jangan merasa kalau sudah minum herbal ini nanti sakit perut misalnya teman-teman, karena herbal kan biasanya ngedetoks teman-teman ya, ngedetoks ataupun mengeluarkan racun-racun yang ada di tubuh kita selama ini teman-teman ya, seperti itu teman. Jadi kalau memang mencret ataupun BAB-nya tidak teratur, jangan panik juga, seperti itu teman-teman. Pahami dulu bahwasannya ya memang ini detox teman-teman, detox memang rimpang-rimpangan, herbal ini baik teman-teman, seperti itu. Tapi balik lagi juga teman-teman, ada efek sampingnya juga teman-teman ya. Jadi segalanya itu ada efek sampingnya teman-teman, meskipun ini lebih baik daripada obat kimia teman-teman ya, seperti itu teman-teman ya. Ya karena sampai saat ini juga saya masih yang namanya minum herbal tadi, meskipun ya tidak serutin seperti dulu teman-teman ya. Palingan saya cuma minum madu, minum air kunyit ataupun air hangat kuku tadi, itu air putih teman-teman. Itu sangat penting teman-teman untuk menetralisir asam lambung kita di saat naik teman-teman ya. Nah mungkin hanya itu saja teman-teman ya, penjelasan jawaban untuk komentar Anton Satria strip N7J3O ini teman-teman ya. Semoga komentar ataupun penjelasan dari saya ini membuat Anton Satria ini semakin termotivasi, semakin sembuh, semakin semangat. Intinya teman-teman ya, beraktivitas seperti dulu lagi teman-teman ya. Yang pastinya hindarilah teman-temannya yang namanya pikiran negatif, overthinking, pikiran nano-nano. Sekalipun ada, kita harus handle teman-teman, harus handle, harus kita pahami, harus kita tepis bahwasannya ya balik lagi teman-temannya, apalagi yang ada anxiety disorder teman-teman ya, yang terkena panic attack pasti sudah tahu rasanya gimana teman-teman ya.
Mungkin cukup sekian video kali ini. Bagi teman-teman juga yang ingin komentar seperti Anton Satria ini, silahkan komentar. Saya akan insya Allah selalu menjawab komentar kalian, baik itu di kolom komentar atau saya akan langsung buatkan videonya seperti ini teman-teman. Nah, untuk teman-teman juga alangkah baiknya support channel saya, di like, di share, di komen, dan di subscribe channel YouTube saya, supaya saya tambah semangat lagi untuk berbagi teman-temannya, untuk berbagi, untuk sharing, untuk membuat kalian semakin termotivasi untuk menggapai kesembuhan teman-temannya, sesuai dengan pengalaman yang saya sudah rasakan, yang sudah saya alami. Dan yang pastinya yakinlah teman-temannya, jikalau memang ikhtiar kita sudah kita lakukan, kita sudah praktek, kita sudah berdoa, ya serahkan saja semuanya kepada Allah teman-temannya, bahwasannya insya Allah pasti sembuh teman-teman. Oke, cukup sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Stay safe, sayangi diri kalian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.